Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa ridwanihi wa awhada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi alladzina jahadu fi sabilihi. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadina muttasil ila imam al-hafiz as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, wabil khusus para asatidz, para guru, tokoh-tokoh masyarakat, terutama Abdul Fadlin, ketua dan pengurus PKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RW, Ketua RT, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini walaupun hujan rintik-rintik, namun dengan niat kita yang ikhlas dalam rangka menggali ilmu Allah, guna kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, sekarang kita memasuki sebuah hadis yang berkaitan dengan proses kejadian manusia. Kita lihat hadis nomor 1410, halaman 163. Kita baca dulu matan hadisnya. Wa bihi qala wa qala Rasul
summa yakunu alaqatan mithla dzalik summa yakunu mudghatan mithla dzalik summa yursalul malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin ikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Nah, kita lihat ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Kata Nabi kita, sesungguhnya setiap individu itu dihimpun proses penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu adalah sperma. Kalau dalam ilmu kesehatan itu mani laki-laki namanya sperma, mani perempuan namanya apa? Ovum. Jadi selama 40 hari itu masih berbentuk nutfah, jadi berbentuk ya mani cairan. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah. Alaqah, segumpal darah. Mithla dzalik, artinya mithla dzalik selama 40 hari juga. Kemudian summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu menjadi segumpal daging selama 40 hari. Nah, jadi ada 3 tahapan proses kejadian manusia. Jadi 40 hari masih dalam bentuk nutfah, 40 hari lagi alaqah, dan 40 hari lagi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nah, jumlahnya kalau dihitung harinya jadi berapa hari? 120 hari. Nah, setelah itu baru summa yursalul malaku. Allah utus malaikat. Untuk apa? Fayanfuhu fihi ruha. Untuk meniupkan ke dalam perut ibunya itu ruh. Jadi ruh itu ditiupkan ketika umur kehamilan 120 hari. Jadi 120 hari. Jadi berapa bulan? 4 bulan. Ya. Nah, maka ada juga itu masyarakat kita yang kadang-kadang pada usia 4 bulan itu ada syukuran. Ya. Karena janin itu sudah ada ruhnya. Namun belum sempurna. Nanti baru sempurna janin itu ketika kehamilannya 7 bulan. Jadi 7 bulan itu jasadnya pun sempurna,
umurnya juga sudah sempurna. Ya, artinya sudah kalau dia melahirkan pada usia 7 bulan, insya Allah kalau normal itu hidup, karena 7 bulan itu sudah sempurna akmal. Tapi kata ilmu kesehatan kalau 8 bulan kembali muda lagi, tidak benar atau enggak? Tapi yang jelas 7 bulan sudah sempurna kejadian penciptaan manusia. Sehingga kalau udah 7 bulan selamatan lagi tasyakuran ya. Mudah-mudahan nanti kalau ya lahir ya sehat, dapat berguna bagi agama, dan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, masyarakatnya, dan juga bangsanya. Jadi itu ada tasyakuran 4 bulan dan tasyakuran 7 bulan. Nah, jadi ini proses kejadian manusia. Nah, mungkin bapak-bapak itu juga bisa dilihat di dalam Al-Quran, itu juga dijelaskan di surah Al-Mu'minun ayat 14. Barangkali bisa dicek. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqna 'alaqata mudghatan, fa khalaqna mudghata 'idzaman, fa kasawna 'idzaman lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Itu hampir sama ya, cuma tidak menyebutkan berapa harinya. Nah, jadi berdasarkan penelitian para ahli fikih bahwa ya kehamilan itu sempurna sekurang-kurangnya adalah 7 bulan. Nah, kebiasaan melahirkan itu sekitar 9 bulan sampai 10 bulan. Dan ada juga selama-lamanya itu 2 tahun. Jadi ada orang yang hamil selama 2 tahun. Nah, setelah dihidupkan roh, terus apa itu? Wa yu'manu bi arba'i kalimatin. Jadi Allah perintahkan, jadi diperintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Jadi ketika usia 4 bulan itu sudah dicatatkan 4 hal tentang ketetapan-ketetapan Allah, itu sudah tercatat di katbi. Salah satunya catatan rezekinya, jadi di katbi rezeki. Kemudian dicatat pula wa ajalihi, umurnya. Terus yang ketiga wa amalihi, dan amal perbuatannya. Yang keempat wa syaqiyun au sa'idun, dicatat pula nasibnya, apakah dia bahagia atau celaka. Jadi kalau ada orang celaka memang sudah tercatat di sana. Nah, inilah yang disebut dengan qada, ketetapan Allah. Jadi Allah sudah menetapkan setiap manusia itu ketika kita di usia 120 hari dalam kandungan. Sudah ada catatan
Di dalam ilmu akidah itu kodok apa? Ketetapan apa itu? Nah, di dalam ilmu akidah ketetapan itu dibagi dua. Ada yang namanya kodok mu'allaq dan ada yang disebut kodok mubrom. Jadi kodok mu'allaq adalah ketetapan Allah yang masih tergantung daripada usaha dan ikhtiar manusianya nanti. Itu namanya mu'allaq. Misalnya waktu dia di usia 4 bulan itu, yang gampang aja kita contohkan, usianya dicatatnya itu 7 tahun gitu, umurnya. Tapi pas dia hidup, dia berikhtiar menjaga kesehatan, berdoa dan lain sebagainya. Akhirnya Allah tetapkan lebih dari 7 tahun. Itu namanya mu'allaq. Jadi ketetapan yang waktu masih dalam kandungan bisa saja berubah tergantung daripada ikhtiar manusia. Karena banyak ikhtiar kita yang bisa merubah kodok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada di dalam salah satu hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rezekinya, maka hendaklah banyak-banyak bersilaturahim. Kan gitu. Man ahabba ayyun sa'alahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari para yasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi, maka hendaklah banyak-banyak bersilaturahim. Kalau kita waktu di dalam kandungan ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah itu ya misalnya 60 tahun umur kita, tapi selama kita hidup terus berikhtiar, ya banyak silaturahmi kan gitu, banyak bersedekah. Nah, akhirnya Allah takdirkan berubah. Jadi ada perubahan. Nah, takdir atau qada yang berubah seperti itu, itulah yang disebut qada. Qada mu'allaq. Jadi qada mu'allaq. Nah, kemudian ada ketetapan Allah yang memang sudah katen. Nah, itu yang disebut dengan qada mubrom. Jadi mubrom itu ketetapan Allah yang sudah dipatenkan. Cuma kapan itu kodok menjadi paten? Jadi kalau selama tadi ditiupkan ruh, kemudian dicatat 4 hal, semua kodok itu masih mu'allaq. Kapan menjadi mubrom? Kodok itu menjadi mubrom itu apabila nanti SK-nya turun. Kapan turun SK? Setiap Lailatul Qadar. Jadi setiap malam Lailatul Qadar itu malaikat Israel menerima SK. SK yang 4 kali. Misalnya yang mati tahun ini ada berapa juta, itu ada SK-nya. Nah, kalau sudah keluar SK diterima oleh petugas, itu jadi mubrom. Misalnya yang persoalan kematian sudah diterima malaikat Israel, ya soal rezeki sudah diterima malaikat Mikail. Nah, yang model itu sudah mubrom. Tapi selama kita nggak dapat SK, walaupun tabrakan nggak bakal mati. Kalau misalnya kita belum ada SK-nya, jadi setiap Lailatul Qadar SK turun. Itu SK
tentang umur, tentang nasib, ya, termasuk jodoh di dalamnya itu nasib. Umurnya itu di saat Lailatul Qadar. Karena makna Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan Allah, malam ketetapan Allah. Memang ada arti lain dari Lailatul Qadar, itu adalah malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu malam kemuliaan. Nah, jadi kalau SK turun, skepnya sudah turun. Nah, itu udah nggak bisa. Ini pakai mudah. Tapi kalau masih belum turun SK-nya, masih di lauhul mahfuz, itu masih tergantung ikhtiar kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ia sendiri yang melakukan perubahannya. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa banyak beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, sehingga kalau ada catatan-catatan jelek kita, ya, yang dibodohkan pada waktu usia kita 4 bulan, ya mudah-mudahan akan terjadi perubahan-perubahan. Jadi kodok itu terbagi 2, karena memang itu sudah ditetapkan sejak kita di dalam kandungan. Nah, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Jadi memang itu Allah tentukan karena waktu Allah menciptakan ruh kita itu kan sudah ada komitmen. Jadi Allah menciptakan ruh kita itu berdasarkan hadis itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah sudah ciptakan ruh-ruh kita. Nah, cuma nanti bergiliran yang masuk ke perut perempuan-perempuan itu ya satu-satu. Seperti itu. Nah, waktu Allah menciptakan ruh kita, itu Allah berkomitmen. Kita lihat itu ada di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 172. Ada di surah Al-A'raf ayat 72. Nah, itu Allah menyaksikan penciptaan ruh kita. Allah katakan di dalam surah Al-A'raf itu ayat 172, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian kepada ruh-ruh kita semua. Jadi wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil kesaksian terhadap ruh-ruh kita yang sudah Allah ciptakan. Terus Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Kan gitu. Bukankah kau yakin aku ini Tuhanmu? Jadi itu pertanyaan Allah kepada kita. Kita ingat nggak pada waktu itu? Ya enggak, karena belum ada jasad. Jadi baru roh saja. Jangankan belum ada jasad, sudah ada jasad saja. Ketika kita masih dalam perut, nggak ingat kita. Ingat? Kita waktu ada di dalam perut selama 9 bulan kan enggak. Padahal itu sudah ada jasad dengan ruh. Tapi ruh kita itu menjawab, qalu bala syahidun. Kita ini semuanya jawab.
tentu ya Allah kami ini bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Nah, maka dengan ada komitmen seperti itu antara roh dengan roh kita, maka kalau kita lahir, kita itu berada dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah mengenal Allah. Karena bilang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang terlahir itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci, mengenal Allah, lurus mengenal Allah. Nah, cuman kedua orang tuanya lah yang bisa membentuk kita itu apakah menjadi batin nama abawahu yuhawidanihi, kita bisa jadi orang Yahudi tergantung bentukan orang tua kan, au nasrani atau kita menjadi Nasrani, au majusani atau kita menjadi orang Majusi. Jadi tergantung lingkungan dan didikan daripada kedua orang tua. Pada dasarnya kita itu sudah komitmen Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ruh kita itu diciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu ketetapan daripada Allah dan itu ada di dalam hadis dari riwayat Imam Muslim. Nah, itu tentang penciptaan manusia dan juga tentang qadar. Jadi qadar itu terbagi dua, jadi qadar mu'allaq dan qadar mutlaq. Nah, kita lanjutkan. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Ini tentang qadar. Kata Nabi, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya setiap kalian sudah melakukan amal-amal ahli surga. Jadi kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga hampir saja antara kita dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Kita dari muda beramal soleh, amal-amal ahli surga, sampai-sampai tinggal satu jengkal, satu hasta. Kemudian karena ada kodok dari Allah bahwa kita akan masuk neraka, kayak malu amali ahlina. Akhirnya tinggal sedikit lagi kita itu melakukan amal-amal perbuatan yang menjebloskan kita ke neraka. Maka kita akan masukkan surga. Ya, misalnya umur kita tercatat 60, udah 59 tahun ini bekerja amal-amal soleh terus. Tinggal 1 tahun lagi, kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal jahat.
karena ditakdirkan. Nah, maka oleh karena itu kita dianjurkan terus berikhtiar dan berdoa agar kita ini tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu yang kita harapkan. Bapak pernah mendengar cerita seorang jawara yang membunuh orang sampai 100 orang, 99. Dia di akhir hayatnya, nah itu dia mau bertobat. Akhirnya dia datanglah ke rumah guru, ustaz. Cuman ustaznya ini sudah tahu, bukan ustaz yang benar-benar sudah menguasai ilmu. Dia ngomonglah, ngadu, curhat gitu ya. Ya ustaz, saya ini udah berumur 99. Saya ini pengen tobat, kira-kira diterima oleh Allah. Si ustaz itu mikir, satu orang aja dibunuh, itu dosanya besar sekali. Ini 99. Ya, ente mah gak bakalan diterima oleh tobatnya. Akhirnya si jawara itu kesal, dia bunuh lagi ustaz tanggung tadi. Akhirnya 100. Tapi dia masih penasaran. Apa iya ini orang mau taubat nggak bisa diterima? Lah, pergi lagi. Nyari ustaz ya, barangkali ustaz ya ilmunya tinggi. Nah, akhirnya sampailah dia kiai yang ilmunya sudah luas. Nah, kata kiai itu kalau memang anda taubatnya taubatan nasuha, insya Allah pasti segala dosa dan kesalahan anda akan diampuni. Nah, akhirnya dia lega hatinya, yang mudah-mudahan dosa-dosanya salah-salahnya diampuni Allah. Nah, setelah itu dia pulang. Sebelum sampai mengamalkan, baru bertobat-tobat saja, sebelum melaksanakan amal-amal sholat, sholat puasa, emang meninggal. Nah, itu dalam cerita dia termasuk orang husnul khotimah. Yang kita cari itu adalah akhir kehidupan. Ya syukur-syukur dari awal sampai akhir kita terus melakukan amal-amal sholat. Dari situlah kita dianjurkan untuk terus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, melakukan istighfar, melakukan taubat, agar jangan sampai kita mendapatkan kodok yang ditetapkan oleh Allah, kodok yang syaqiyun dan celaka. Kita tentu mengharapkan ya nasib kita nasib sa'idun. Karena ada catatan syaqiyun dan ada catatan sa'id. Nah itu begitu juga sebaliknya di sini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan sesungguhnya di antara kalian yang sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kejahatan-kejahatan, sampai-sampai antara dirinya dengan neraka, dengan surga, dengan neraka. Jadi antara dirinya dengan neraka sudah tinggal sehasta lagi. Kemudian dia bertobat. Nah, seperti cerita Jawara tadi. Bertobat karena memang dia tercatatnya termasuk ahli surga. Banyak malu yang amali ahli jannah. Bertobat terus melakukan amal-amal
balik hadis ini bahwa memang takdir Allah itu merupakan sesuatu yang harus kita imani. Maka di dalam rukun iman, rukun yang keenam itu kan kita percaya dan yakin terhadap qada dan qadar Allah. Ya kan Mas Salim? Jadi kita harus yakin terhadap qada dan qadar Allah. Kalau memang ada catatan-catatan yang sakti, maka di saat kita hidup sekarang ini, mumpung masih diberikan sehat, panjang umur, marilah kita terus banyak-banyak beristighfar, berzikir, mohon agar kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Karena yang jadi yang menjadikan kita itu ahli surga itu adalah di ujungnya, bukan di bawah. Maka masih lebih baik mantan jawara daripada mantan ustaz. Ya begitu Pak. Tahu dari mantan, kan bagusan mantan jawara. Lagi mudanya dia duduk jawara, ya berbajul. Tahu-tahu di hari tuanya baik. Itu namanya mantan jawara. Ketimbang dia jadi mantan ustaz, waktu muda itu jadi ustaz soleh, menjelang kematiannya berubah. Itu namanya mantan ustaz. Maka ini dikandung maksud agar kita terus menjaga diri kita untuk melakukan amal-amal soleh kita sampai harapan kita agar menjadi orang yang husnul khotimah. Jangan sampai tergolong orang yang su'ul khotimah. Nah, di sini dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang mendengar ini adalah Ibnu Mas'ud, dari anaknya Mas'ud, namanya Abdullah, yang meriwayatkan rawahu Syaikhan, yaitu dua syekh itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau tambahan, silakan. Dalam beberapa waktu kemarin saya membaca berita bahwa ada suatu dalam perkembangan teknologi ini ada pembikinan bayi tabung itu yang jumlahnya dalam 1 tahun itu mencapai 300 orang. Nah itu kalau dilihat dengan hukum Islam serta dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Pak RT 04. Semua yang terjadi itu memang berdasarkan qadar Allah. Cuma prosesnya harus sesuai dengan syariat Allah. Kalau bayi kamu itu boleh saja menurut fikih kontemporer, asal mani yang diambil itu harus dari suami istri yang sah. Ya mungkin kalau dia melakukan senggama itu nggak sampai gitu kan ya. Nah, maka mani suaminya, sperma suaminya diambil, kemudian sperma ovum istrinya diambil, ditaruhlah di dalam
Jadi terawal kalau bayi kamu belum tahu kan. Jadi seperti sejenis kapsul gula. Nah ini harus sperma dan maninya, sperma dan ovumnya itu harus yang sah. Itu baru dianggap halal. Tapi kalau mengambil misalnya kalau pengen punya jenius, wah spermanya Habibie diambil, padahal bukan suaminya, nah itu haram. Jadi boleh-boleh saja kalau memang dia kesulitan untuk dapat keturunan, dia itu diambil oleh dokter spermanya, kemudian diambil juga ovum istrinya, disatukan di dalam kapsul tabung. Nah nanti ini disimpan juga di kemaluan di rahim yang sah juga istrinya nanti disimpannya di dalam istri. Jadi bayi tabung itu kan ditaruh lagi di dalam rahim. Jadi bukan ditaruh di mana-mana, apakah itu? Jelas binnya nanti ya. Iya, jelas itu. Intinya. Jadi ditaruh lagi di rahim. Ada kadang-kadang seorang perempuan karena dia aktivis barangkali dia ngambil sperma suaminya, ngambil ovum dia, terus dia nggak mau ambil, pembantunya ditaruh di dalam rahim pembantu. Nah ini tetap haram. Kecuali kalau si perempuan itu memang nggak bisa kalau hamil nggak pernah subur gitu, bulan dulu. Itu kalau sudah sampai tingkat darurat baru boleh ditaruh di orang lain. Jadi hukumnya boleh-boleh saja kalau jalannya sah sesuai syarat. Ada lagi? Ya sekarang. Oke, prosesnya kalau bayi tabung itu sama dengan seperti kalian diterangkan 40 hari. Iya sama. 40 hari sebelum apa? Dari segumpal darah, segumpal daging, proses sama Sama. Sampai 7 bulan juga, 9 bulan gitu. Kalau cepat bisa 2 bulan bukan sama. Dan itu kalau yang saya pelajari itu ditaruhnya di rahim juga. Bukan dihangatkan tempat lain. Sudah banyak dicoba dokter menghangatkan di barangkali di tempat lain itu sulit untuk jadi. Sulit. Tapi ditaruhnya di rahim perempuan. Itu pun sulit juga. Nggak segampang gitu perkirakan. Ya memang sekarang sudah canggih, cuma jangan dibikin-bikin karena kita nggak mau ambil jangan. Atau ya jika ngambil sembarangan ya, air maninya itu nggak boleh juga. Jadi kalau dari sperma saya pengen punya anak ya sperma perempuan lain, nggak boleh kan? Boleh kan? Yang bikin aja cerita lagi tuh. Kan kita ada kebolehan kawin lagi. Ini kawin lagi. Itu setelah kita tahu siapa yang mandul. Ini kadang-kadang yang misalnya istri aja mandul, padahal yang mandul lagi kan gitu. Jangan sampai Nanti boleh nitip tuh sperma yang nitip. ya, sampai sini mami pun nanti mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa fi